Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan melakukan presentasi dengan judul karakteristik anak berkelainan mental emosional. Pada kesempatan ini saya membuka dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, yang kedua adalah sesi diskusi atas tanya jawab, dan yang ketiga adalah sesi kesimpulan. Sekarang saya membuka sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Para teman, yang pertama, pengertian ABK, berkelainan mental emosional. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar kebiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Yang berikut karakteristik anak berkelainan mental dan emosional. Yang pertama, keterbelakangan mental. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami keterbelakangan mental yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, gangguan emosional. Beberapa anak berkebutuhan khusus juga dapat mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau perilaku agresif yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Yang ketiga, kesulitan dalam regulasi emosi. Anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka, sehingga memerlukan strategi dan pendekatan yang sesuai untuk membantu mereka mengelola perasaan mereka dengan baik. Yang keempat, keterbatasan sosial. Karakteristik sosial anak berkebutuhan khusus juga dapat mencakup keterbatasan dalam interaksi sosial, memahami norma-norma sosial, dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang kelima, keterbatasan perhatian dan konsentrasi. Anak-anak dengan kebutuhan sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian dan konsentrasi yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang keenam, respon emosional yang intens. Beberapa anak berkebutuhan khusus dapat menunjukkan respon emosional yang intens terhadap situasi tertentu, seperti kecemasan yang berlebihan atau reaksi marah yang tidak proporsional. Yang ketujuh, keterbatasan dalam mengelola emosi. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam mengelola stres dan tekanan, sehingga memerlukan dukungan ekstra dalam mengembangkan strategi coping yang efektif. Yang berikut, keterampilan sosial yang terbatas. Karakteristik sosial anak berkebutuhan khusus juga meliputi keterampilan sosial yang terbatas. Kesulitan dalam membaca ekspresi wajah dalam memahami norma-norma sosial. Kesulitan dalam beradaptasi. Anak-anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau rutinitas yang dapat mempengaruhi stabilitas emosi dan kesejahteraan mental mereka. Keterbatasan ekspresi emosi. Beberapa anak mungkin mengalami keterbatasan dalam ekspresi emosi secara verbal atau non-verbal, sehingga memerlukan bantuan dalam memahami dan mengkomunikasikan perasaan mereka. Ciri-ciri anak dengan berkelainan mental emosional. Yang pertama, perilaku yang tidak bisa. Anak mungkin menunjukkan perilaku yang tidak bisa atau tidak terduga, seperti agresif, perilaku yang tidak bisa atau tidak terduga, seperti agresif, impulsif, atau merusak barang. Yang kedua, perubahan mood yang ekstrem. Anak dapat mengalami perubahan mood yang ekstrem, seperti cepat marah, mudah menangis, atau sulit untuk dihibur. Yang ketiga, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, kesulitan memahami aturan sosial, atau kesulitan membangun hubungan dengan teman sebayanya. Yang keempat, gangguan perilaku. Anak mungkin mengalami menunjukkan pola perilaku yang mengganggu, seperti
hiperaktif, impulsif, atau sulit berkonsentrasi. Yang kelima, kesulitan belajar. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan membutuhkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, gejala fisik yang terikat. Dapat kelainan mental emosional juga dapat disertai dengan gejala fisik seperti gangguan tidur, gangguan makan, atau masalah kesehatan lainnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengemukakan materi. Sekarang saya membuka sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dalam sesi ini saya batas 3 pertanyaan. Kalau teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Baik, di sini teman Tessa akan menjawab pertanyaan dari teman Santi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Santi dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak dengan gangguan mental emosional? Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak dengan gangguan mental emosional. Di sini saya ambil 2 pengaruh lingkungannya. Yang pertama, hubungan emosional. Lingkungan keluarga yang memberikan hubungan emosional yang positif dapat membantu anak dengan gangguan mental emosional merasa didengar, dipahami, dan diterima. Hubungan ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional anak dan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan positif dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan lebih baik. Ini dapat membantu dalam pemahaman dan penanganan masalah mental yang mungkin dialami anak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Santi pada teman. Terima kasih. Baik, sekarang teman. Baik, sekarang teman Jani akan menjawab pertanyaan dari teman TK. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Eka. Bagaimana peran ketika kita menjadi calon guru untuk mengenai anak dengan karakteristik gangguan mental emosional? Sini saya akan menjawab. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Penting untuk memahami karakteristik gangguan mental emosional yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat merespons dengan terhadap kebutuhan mereka. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang mendukung. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak-anak dengan gangguan mental emosional. Yang ketiga, penggunaan pendekatan yang berbeda. Setiap anak dengan gangguan mental emosional mungkin membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Bagaimana teman kita? Ada tambahan? Terima kasih. Sekarang saya membuka sesi kesimpulan. Setiap individu memiliki keunikan dalam cara mereka mengelola dan mengekspresikan emosi mereka. Karakteristik mental emosional mencakup berbagai aspek seperti kecerdasan emosional, kreativitas emosional, kemampuan untuk mengatur emosi serta kemampuan untuk memahami dan merespon emosi orang lain. Pentingnya karakteristik mental emosional adalah untuk membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup, membangun hubungan yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan psikologi. Dengan memahami dan mengembangkan karakteristik mental emosional yang positif, seorang dapat meningkatkan kualitas